Selamat pagi semua pendengar setia Radio Heartline 91,7 FM dan juga sahabat setia Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya semuanya sehat dan penuh dengan sukacita. Pada hari ini tanggal 13 Februari 2021, kembali saya Kathy yang akan memandu acara talkshow kesehatan Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung bersama dengan Radio Heartline 91,7 FM sampai 30 menit ke depan. Dan tema kita hari ini adalah tentang sesak nafas. Dan bersama dengan saya telah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Fajar Raditya, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi ya dok ya? Ya, selamat pagi Dr. Fajar. Selamat pagi. Beliau adalah ahli penyakit dalam yang subspesialisnya pulmonologi, yaitu ahli dalam pengobatan penyakit pernafasan. Begitu ya dok ya? Ya, Pak. Nah, untuk lebih kenal lebih dekat, kita akan mempersilakan kepada Dr. Fajar untuk memperkenalkan diri. Saya persilakan dok. Terima kasih Bu Kathy. Rekan-rekan sekalian, saya memperkenalkan diri sebagai dokter di Rumah Sakit Immanuel ya. Saya berpraktek di sini sejak tahun 2012, memulai praktek spesialis penyakit dalam, dan pada tahun 2019 saya menyelesaikan pendidikan konsultan pulmonologi, yaitu ilmu tentang penyakit pernapasan, dan memperdalam tentang itu dan memulai praktik sebagai konsultan pulmonologi mulai tahun 2019 di Rumah Sakit Immanuel. Oh iya. Berdasarkan informasi terkini dok, Dr. Fajar ini adalah Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Immanuel ya dok? Iya, satu jabatan saya di Rumah Sakit Immanuel sebagai ketua komite pengendalian infeksi. Mantap. Baik dok, sekarang kita mulai saja perbincangan kita ya dok ya. Baik, gitu. Ya dok, sebetulnya definisi dari sesak nafas itu sendiri apa sih dok? Ya, sebenarnya sesak nafas itu ya adalah sensasi di mana dirasakan sebagai hasil dari kemampuan bernapas yang mulai terganggu ya. Jadi ketika kita mulai tidak memenuhi kebutuhan oksigen, akan terjadilah sensasi yang berupa perasaan yang tadi sesak nafas. Mengapa ini terjadi? Karena memang di dalam tubuh kita ini ada suatu kemoreseptor ya. Jadi seperti reseptor yang mendeteksi kadar oksigen di dalam jaringan, baik itu di jaringan tubuh maupun di paru-paru. Ketika deteksi oksigen terdeteksi rendah dan tersampaikan kepada otak kita bahwa kita mengalami kurang oksigen, maka dari otak akan menimbulkan refleks untuk meningkatkan kemampuan bernafas ya. Menjadi pernapasan menjadi lebih cepat, otot-otot pernapasan terpakai lebih banyak, dan hal ini akan menimbulkan sensasi di dalam tubuh bahwa kita mengalami sesak nafas ya. Jadi itu yang menyebabkan kekurangan oksigen di dalam tubuh yang tertangkap oleh otak kita, dan tubuh mulai mengkompensasi dengan meningkatkan kerja pernapasan. Itu yang kita alami sebagai gejala sesak nafas. Berarti dok, tadi seperti yang dokter sudah jelaskan, kalau sesak nafas itu kan perasaan ya dok, berarti maksudnya dirasa ya dok ya. Nah, apakah kalau dari perasaan kita sesak nafas itu akan terlihat secara fisik dok? Misalnya, aduh saya nih rasanya sesak, tapi kelihatannya kok
nafasnya biasa aja ya, tapi kok dia bilangnya sesak gitu tuh, bisa nggak sih dok seperti itu? Tepat sekali. Jadi perasaan atau sensasi yang kita rasakan sebagai sesak nafas itu memang yang kita bisa rasakan, tapi juga terlihat juga dari gejala fisik ya, di mana frekuensi nafas kita akan bertambah cepat, dan kita terlihat menggunakan otot-otot pernafasan lebih banyak, lebih kuat ya, sehingga terlihat dari pemeriksaan fisik atau tampak kita terengah-engah ya, atau ada gangguan pernapasan kita, dan kadang ada tambahan gejala seperti napas yang berbunyi dan gejala-gejala lain seperti tachikardia atau peningkatan denyut jantung. Jadi tidak sekedar hanya sensasi saja, biasanya diikuti oleh gejala-gejala fisik yang lain. Nah, kalau kita mau menghitung nih dok, pernafasan ya dok ya, kalau sudah dikatakan sesak nafas itu, kan kadang kalau kita menghitung itu waktunya berapa lama sih dok? Terus kira-kira kalau sudah dikatakan sesak itu nafasnya itu berapa kali dok kira-kira? Ya, benar sekali. Kita menghitung berapa kecepatan nafas ketika dia melebihi dari 22 atau 24, itu kita bilang sesak nafas. Ada gangguan pernapasan yang lebih cepat, dan kemungkinan besar ada gangguan dalam pernapasan. Itu menghitungnya selama berapa? Dalam 1 menit. Oh, dalam 1 menit ya dok. Berarti dalam 1 menit pernapasan yang normal itu 22 antara 16 sampai 20 sampai 22 kali per menit. Oh, 16 sampai 22 ya dok. Kalau lebih dari itu berarti ada kemungkinan suatu gejala sesak nafas, gangguan pernapasan atau sesak nafas. Oh ya. Terus tadi dokter juga sudah juga menyebutkan tentang otot pernafasan gitu ya dok ya? Iya. Kira-kira yang termasuk otot pernafasan itu apa aja sih dok? Tentunya otot-otot pernafasan adalah otot-otot yang digunakan untuk kita mengembangkan dinding dada ya, sehingga lebih banyak udara yang masuk ke dalam paru-paru ya. Dan juga kadang-kadang juga terlihat di leher ya, karena di sini ada trakea atau saluran nafas di leher ya, yang membutuhkan gerakan, sehingga jika kita pernafasan bergejala lebih berat akan terlihat penggunaan otot-otot nafas baik itu di leher maupun di dinding dada, itu yang tampak sebagai gejala sesak. Berarti kalau misalkan dia gitu ya dok ya, kelihatan dia memakai ini apa namanya otot leher gitu ya dok ya? Iya. Berarti kadang kita lihat pada pasien-pasien yang sesak, otot leher nampak berkontraksi lebih kuat atau ada di dinding dada. berarti selalu kalau sesak nafas itu nafasnya selalu cepat ya dok? Iya, itu yang sebagai kompensasi untuk menambah oksigen dalam darah kita. Kalau nafasnya nggak cepat, misalkan di bawah 16 itu berarti namanya apa dok? Iya, kita bilang kondisi pernapasan yang berkurang ya. Hal itu biasanya disebabkan oleh drive yang kurang ya. Memang pasien biasanya mengalami gangguan ventilasi, sehingga akhirnya malah PCO2, pertukaran O2 berkurang, dan karbon dioksida menumpuk dalam darah, maka terjadilah masalah yang disebut hiperkapni ya, atau keracunan CO2 dalam darah. Itu adalah konsekuensi dari pernapasan yang malah rendah, yang berkurang. Berarti itu bukan sesak ya dok? Secara sensasi mungkin tidak ya, tapi akibatnya juga sama, akan terjadi penurunan oksigen dalam darah, dan pasien penderita bisa mengalami gangguan. Lalu untuk penyebab sesak nafas itu sendiri itu bisa disebabkan apa sih dok? Ya, tentunya seperti tadi
segala sesuatu yang menyebabkan kadar oksigen di dalam darah berkurang. Ya, kita ketahui bahwa oksigen tentu kita dapatkan dari udara. Ya. Jadi sejak masuk dari lubang hidung atau lubang mulut dan dibawa oleh saluran udara ke dalam paru-paru, ya, dan di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 atau karbon dioksida, oksigen dan karbon dioksida ke dalam darah, ya. Dan oleh darah akan disirkulasikan dengan bantuan jantung untuk ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan semua proses tersebut dari mulai masuknya udara dari luar ke dalam jaringan tentunya dapat mengakibatkan sesak nafas. Jadi penyakit yang terdapat pada saluran udara, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah semua dapat mengakibatkan gangguan sesak. Ya, itu yang sebagai penyebab sesak. Kalau berarti penyakit jantung bisa menyebabkan sesak nafas, atau sesak nafas itu adalah tanda-tanda sakit jantung, itu bisa juga ya dok dibalik ya, seperti itu? Tepat sekali, jadi ya, jantung, kelainan pada jantung bisa menyebabkan kondisi sesak nafas, dan sesak nafas sendiri bisa sebagai gejala dari penyakit jantung. Jadi bisa tergantung dari mana kita melihatnya gitu ya dok ya? Ya, tentunya kita biasa dari dokter untuk menggali secara riwayat anamnesa bagaimana sesak, dan ada beberapa tanda yang mengarahkan kita lebih ke penyebab dari sesak tersebut, apakah dari organ mana, itu kita bisa gali lebih dalam melalui anamnesa yang teliti dan pemeriksaan fisik. Belum lanjut ke pemeriksaan penyakit. Dok, selain daripada penyakit, adakah penyebab lain orang bisa merasakan sesak nafas? Ya, tentunya sesak nafas tadi ya, karena ada sensasi. Ya, kadang-kadang secara psikologis seseorang bisa saja yang mengalami sesak nafas. Orang sehabis melakukan exercise yang berlebihan, yang dia tidak biasa, atau ya exercise yang bahkan tidak berlebihan tapi saat itu dia dalam kondisi yang kurang fit, tentunya bisa mengalami sesak nafas karena kebutuhan oksigen lebih banyak. Ya. Jadi seperti kayak olahraga lari gitu panik ya dok? juga bisa menyebabkan timbulnya sensasi seperti sesak nafas. Jadi olahraga lari, seperti kita nggak biasa lari terus lari gitu ya dok? Jadi ya, bisa ya, seperti tentunya melakukan aktivitas fisik yang di luar batas kemampuan sering juga menimbulkan sesak nafas karena oksigen yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang mampu kita masukkan ke dalam tubuh. Lalu pemeriksaan apa saja dok yang dilakukan apabila ditemukan ada sesak nafasnya dok? Ya, tentunya dokter akan melanjutkan pemeriksaan seperti tadi ya, jika seseorang mengalami penyakit sesak dengan gejala awal sesak nafas, tentunya dia akan melihat kemungkinan dari kelainan di organ-organ tadi. Tentunya kalau di saluran nafas dan paru-paru, dokter bisa melakukan pemeriksaan tambahan, tentunya seperti ronsen toraks, ya, CT scan, ya, untuk imaging, kemudian tes fungsi nafas, spirometri, ya, sehingga dia bisa mengetahui seberapa besar volume dari udara inspirasi atau expirasi seseorang, kemudian sehingga dia bisa melihat, dan juga kemungkinan pemeriksaan darah, ya, bisa ditambahkan untuk mengetahui seberapa besar oksigen di dalam darah, misalnya lewat analisa gas darah. Ya, kemudian untuk jantung juga dilakukan pemeriksaan imaging seperti ronsen toraks, CT scan bisa, dan USG jantung, ya, untuk menentukan seberapa kemampuan pompa jantung, ya, EKG, rekam jantung, ya, kateterisasi juga diperlukan,
untuk melihat pembuluh darah jantung, lalu untuk melihat sirkulasi, hemodinamik, ada berapa alat yang bisa dipakai ya, untuk melihat itu treadmill test, untuk melihat kemampuan aerobik seseorang, dan juga kemungkinan pemeriksaan darah untuk penyakit-penyakit metabolik yang juga tadi dapat menimbulkan kadar oksigen yang berkurang dalam darah, seperti penyakit ginjal dan yang lain yang menimbulkan gangguan sirkulasi. Wah, banyak juga ya dok ya, Ya, banyak pemeriksaannya. sekali pemeriksaan yang bisa dikerjakan untuk lebih mempertajam mengetahui penyebab dari sesak nafas dan kemudian melakukan penata laksanaan yang tepat untuk itu. Lalu, tadi dokter sempat menyebutkan CT scan. Berarti kalau ada ditemukan sesak nafas yang dilakukan pemeriksaan kan pasti bagian dada ya dok ya. Nah itu sebenarnya CT scan dada ya dok ya berarti ya? Itu ya, bagaimana sih dok? Sesak nafas dan kita bisa melihat CT scan bagian dada toraks ya. Ya, CT scan ini adalah sebenarnya X-ray tapi juga menggabungkan sekumpulan gambar X-ray untuk melihat secara detail kelainan apa yang terdapat di dalam tubuh ya. Nah, untuk masalah kelainan paru-paru, kadang-kadang ronsen toraks saja tidak mencukupi ya untuk melihat kelainan yang ada, karena kita tahu bahwa ronsen toraks itu gambarnya secara 2 dimensi ya. Sementara kalau CT scan kita bisa gabungkan beberapa gambar untuk memproyeksikan kelainan atau lesi yang kita dapatkan secara 3 dimensi, sehingga secara tepat kita bisa mengetahui di mana kelainannya, berapa diameter saluran nafas atau kelainan yang didapat. Sangat berguna untuk kasus-kasus seperti tumor paru ya, di mana kita dapati pada gambaran ronsen kadang-kadang kita tidak bisa menentukan secara tepat lokasinya dan berapa sentimeter ya. Dengan CT scan kita dapat menentukan secara tepat di manakah lokasi tumor tersebut, dan kita bisa merencanakan tindakan yang tepat untuk tata laksana selanjutnya. Jadi CT scan ini saat ini memang sangat berkembang dan digunakan untuk. Memang tidak selalu serta-merta semua orang dengan gejala sesak nafas langsung di CT scan ya. Tentu dokter nanti akan mengarahkan kapan pasien yang gejala sesak nafas memerlukan CT scan atau tidak. Tetap ronsen toraks berguna untuk screening awal ya, karena ronsen toraks termasuk tindakan yang lebih cepat dan terjangkau ya, sehingga melalui ronsen toraks kita bisa mengarahkan apakah pasien ini membutuhkan CT scan atau tidak dan pemeriksaan lain. Jadi lebih detail ya dok ya kalau pakai CT scan itu ya dok? Iya, tepat. Nah, CT scan kita akan mendapatkan image atau gambaran kelainan di dada atau penyakit di dada atau kondisi normal ya secara lebih tepat ya, karena lebih detail ya. Memang ada beberapa potongan gambar CT scan, semakin detail tentu akan semakin tepat dalam menggambarkan keadaan pembuluh dada. Lalu dok, kapan seseorang itu harus memeriksakan diri bila dia mengalami sesak nafas? Ya, jadi seperti tadi ya, sesak nafas dengan penyebab yang bermacam-macam dan kadang-kadang sepele ya, tapi tidak semua sesak nafas juga harus dibilang sepele dan disepelekan sehingga akhirnya seseorang menjadi terlambat untuk mendapat pertolongan lebih jauh. Sesak nafas bisa berbahaya apabila dia bisa sampai mengganggu menurunkan kadar oksigen begitu rendah.
Sehingga tentunya nomor satu ya tingkat keparahan. Jika sesak nafas dirasa berat, ya jangan menunda-nunda ya. Apalagi jika sampai ada tanda-tanda seperti cyanosis atau kekurangan oksigen di ujung jari misalnya, kayak kebiruan, biru itu menunjukkan oksigen yang sangat rendah di dalam darah. Ya, sebelum itu kita sebaiknya sudah memeriksakan diri. Selain itu juga sesak nafas yang frekuensinya mungkin makin bertambah ya. Sesak nafas yang disertai misalnya batuk-batuk darah, batuk produktif, demam, menggigil ya, itu bisa menjadi suatu tanda infeksi ya. Atau juga batuk darah kita khawatir suatu tumor paru ya, TBC ya, itu ada salah satu penyakit pernapasan yang harus diwaspadai pada kasus batuk darah. Kemudian sesak nafas yang dialami ketika istirahat atau sedang berbaring ya, itu juga menunjukkan bahwa kadang-kadang jantung tidak baik semuanya, dan kalau kita tidak segera memeriksa diri, khawatirnya makin suatu kondisi yang bisa reversible menjadi tidak bisa diperbaiki lagi ya. Sesak nafas yang disertai nyeri dada ya, nyeri dada kiri terutama, dan bisa sampai menjalar ke lengan kiri atau ke leher ya, itu bisa sebagai suatu tanda dari serangan jantung ya. Serangan jantung bisa diawali dengan gejala sesak nafas ya, tapi karena itu untuk sesak nafas yang disertai nyeri dada segeralah memeriksakan diri, jangan ditunda-tunda. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang memerlukan segera ya, tetapi kadang-kadang sesak yang tadi seperti misalnya habis exercise berat yang tidak bisa dilakukan, sesak ya itu jelas lumrah ya, langsung. Sesak nafas yang disertai nafas berbunyi ya, seperti pada penyakit asma ya, jangan diremehkan juga ya, karena asma ada yang ringan tapi juga jika dibiarkan lama-lama bisa menjadi berat, atau bisa kadang-kadang ada juga asma yang tidak pernah tampak tapi tiba-tiba berat ya. Jadi hal itu mewajibkan kita untuk segera memeriksakan diri. Jadi memang harus betul-betul diamati ya dok, nggak sembarangan wah habis lari-lari terus periksa ke dokter, kelihatan sesak terus periksa ke dokter gitu kan ya, nggak serta-merta begitu ya dok ya. Memang betul-betul harus dicermati apakah ini betul-betul oh ini sesak beneran nih gitu ya dok ya. Jika kita biasa mengerjakan aktivitas yang sehari-hari tidak ada masalah, tapi tiba-tiba kok akhirnya jadi lebih sesak ya, ya tentunya itu tanda sebagai untuk kita memeriksakan diri. Ya. Nah dok, kalau di masa pandemi COVID seperti ini ada istilah happy hypoxia. Nah itu apa sebenarnya dok artinya dok? Iya, benar. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID ini, memang ini sangat pas ya, happy hypoxia ya. Fenomena ini banyak diamati pada kasus COVID ini. Sebelumnya belum jarang tidak, atau bahkan kita jarang temui di penyakit-penyakit yang lain. Jadi happy hypoxia ini adalah kondisi di mana ketika tubuh sudah mengalami kekurangan oksigen dalam jumlah yang cukup besar, tetapi tidak ada sensasi rasa sesak. Jadi banyak sekali kita temui pada pasien-pasien COVID ini, di mana pasien datang tidak merasa sesak, tapi ketika kita cek saturasi oksigen ya, jadi ada alat namanya oximeter, saturasi oksigen, kalau rekan-rekan semua mengikuti itu sekarang ini diwajibkan oleh untuk WHO ya, untuk menggunakan oximeter kalau sedang isolasi mandiri ya, untuk mengetahui kapan dia harus dibawa ke rumah sakit. Karena pada COVID ini sering didapati kasus happy hypoxia ini, jadi sensasi kita tumpul tapi tidak benar-benar hilang ya. Jadi pasien tetap mengalami gejala seperti sesak kalau diamati. Jadi
nafasnya cepat, ya, denyut nadinya juga cepat, ya, tetapi dia tenang, tidak merasa ada hal yang menyebabkan sesak di tubuhnya, ya. Itu yang dinamakan happy hypoxia. Sering kita dapati di bawah sudah saturasi di bawah 90, ya, pasien masih tidak merasa sesak. Dia dibawa karena ya keluarganya yang sudah khawatir, ya. Ya, ini penting karena happy hypoxia ini sering menyebabkan keterlambatan pasien COVID untuk ke rumah sakit mendapatkan pertolongan, dan sering dijumpai di awal-awal pandemi ini ada orang-orang yang tiba-tiba meninggal mendadak di tempat umum atau ketika sedang berusaha menuju ke rumah sakit. Ya, hal ini yang perlu diwaspadai pada kasus COVID. Ya, jadi happy hypoxia ini. Jadi kalau happy hypoxia itu biasanya ditemukan oleh orang lain ya dok? Maksudnya, dia tuh kelihatan sesak tapi dia sendiri nggak merasa sesak gitu ya dok ya? Bisa begitu nggak dok? Kebanyakan memang begitu, ya. Jadi itu yang kita dapatkan. Juga kadang-kadang pasien sudah membawa ke rumah sakit karena kondisi yang lain seperti lemasnya, ya. Karena hypoxia akan menyebabkan oksigen di jaringannya kurang dan pasien menjadi lemas, ya. Rasa lemas, rasa lemak yang sangat dia rasakan. Jadi kalau bukan COVID, biasanya sesaknya dulu yang sudah akan terlihat pada kondisi di mana oksigen turun sebelum dia merasa lemah yang amat sangat, ya. Tapi pada COVID ini sering didapati, tidak selalu happy hypoxia. Jadi sering didapati sudah lemah dulu dan ketika dicek saturasi turun, tapi ketika ditanya sesak, pasien tidak pernah merasa ada. Nggak terasa gitu dok. Lalu pertolongan pertama apa sih dok yang bisa kita berikan kalau seumpama nih kita sesak atau kita menemukan orang sesak? Ya, tentunya kita harus melihat penyebabnya, ya. Kalau pada pasien yang kita sering dapati yang asma, ya tentunya ada obat-obat tertentu yang bisa segera melegakan pasien-pasien asma ini. Tetapi kalau sesak berat sekali, ya dengan frekuensi nafas yang berat, tentunya kita harus segera membawanya ke rumah sakit, ya. Kita harus hati-hati juga untuk kasus-kasus seperti tersedak, ya, di mana kita harus segera memberi pertolongan, memberikan Heimlich manuver, ya, untuk membantu pasien. Tapi prinsip utama, ya, kita melihat pasien yang dalam kondisi sesak nafas, ya kita segera mencari pertolongan, dan ya kalau kita melihat ada kemungkinan tersedak, kita bisa memberikan pertama lebih awal. Wah, seru sekali pembicaraan kita saat ini dok. Kalau misalnya ada yang ingin berkonsultasi dengan dokter, itu bisa datang ke rumah sakit itu hari apa saja ya dokter? Saya berpraktik di Rumah Sakit Immanuel setiap hari Senin sampai Jumat di pukul 11 sampai pukul 2 siang. Setiap hari Senin sampai Jumat. Sampai Senin sampai Jumat. Ya, jam 11 sampai jam 2 siang. Ya, nanti kalau pemirsa ada yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Fajar bisa datang. Jangan lupa daftar dulu, ya. Nah, apabila ada pendengar yang terlambat mendengarkan talk show kita, bisa mengikuti dan melihat dari channel YouTube Heartline 91,7 FM Lampung. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan 3M, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Saya
Kathy dan Dr. Fajar mohon undur diri. Rumah Sakit Immanuel mengasihi semua, melayani semua. Sampai jumpa lagi.